Pemirsa, waspadalah modus penipuan scamming WhatsApp ternyata makin marak dengan mencatut nama orang dekat korban. Rahmat Syah yang merupakan ayah dari artis Raline Shah menjadi korban penipuan scamming WhatsApp dengan total kerugian mencapai 254 juta rupiah. Polisi pun telah menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan tahanan yang berada di Lapas Kelas 1 Medan. Pelaku berinisial TH tak berkutik saat petugas mendatangi kediamannya dan menunjukkan bukti transfer uang hasil penipuan yang dilakukannya. TH merupakan salah satu pelaku penipuan scamming terhadap Rahmat Syah, ayah dari artis cantik Raline Shah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 pelaku. 2 pelaku bernama M. Saripudin dan Rizal adalah warga binaan Lapas Kelas 1 Medan. Sementara 2 lainnya merupakan masyarakat sipil yang berada di luar penjara. Modusnya, korban mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Raline Shah dan meminta uang dengan alasan telah berganti nomor. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku berkomunikasi dengan Rahmat Syah melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi Raline Shah. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan total kerugian mencapai 254 juta rupiah. Kejahatan ini merupakan kejahatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Saripudin Lubis umur 25 tahun itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara korban yaitu Bapak Dr. Rahmat Syah, di mana mengatakan bahwa si terlapor ini adalah merupakan anaknya Raline Shah. Dalam hal ini bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Di total kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Dr. Rahmat Syah sebesar 255 juta. Polisi mengganjar komplotan pelaku dengan pasal berlapis yaitu Undang-Undang ITE dan penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta denda 12 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Kasus penipuan online seperti scamming, kecerdasan buatan hingga pesan WhatsApp belakangan makin marak terjadi. Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia agar kejahatan cyber seperti ini tidak terjadi? Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan pakar keamanan cyber, ada Alphonse Tanujaya. Selamat siang Pak Alphonse. Selamat siang Indi, mohon maaf agak serak ya. Baik Pak, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Kabar Siang TV One Pak Alphonse. Dari kasus penipuan yang menimpa ayah Raline Shah ini, begitu mudahnya ya Pak nampaknya pelaku ini melakukan penipuan yakni hanya berbekal nomor WhatsApp. Kalau dari sisi keamanan cyber sendiri Bapak melihatnya seperti apa? Ini merupakan kecermatan dari penipu ya. Jadi mereka memanfaatkan teknologi, kelihatannya ini bahkan yang bukan yang terlalu canggih ya. Kalau yang terlalu canggih itu kan pakai AI, dia memasukkan wajahnya. Ini kelihatannya hanya memasukkan profile picture aja. Tetapi mungkin ada faktor di mana harga emas kan sekarang lagi naik tinggi gitu ya. Lalu korbannya dikelabui sedemikian rupa ya kan bahwa ini mau beli emas nih. Transfernya kok ke rekening yang berbeda gitu. Oh ya ini penjualnya gitu loh. Nah jadi penipu memang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan terakhir. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi yang kayak sekarang nih harga emas lagi naik, orang wah kalau bisa dapat harga emas itu dengan harga lebih murah kan pasti akan mau ya, akan tergoda gitu. Nah disitulah kewaspadaannya akan turun gitu loh. Nah di sini kita apresiasi dari Polda Sumatera Utara, di mana mereka bisa bergerak cepat dan mengidentifikasi gitu loh. Kita apresiasi gerakan cepat polisi ini dan semoga hal ini bisa menjadi satu pelajaran bagi masyarakat bahwa jangan mudah percaya dengan profile picture yang diganti, nomornya ganti, atau bahkan sekarang sebenarnya udah bisa pakai AI. Jadi mukanya bisa diganti dan sangat sulit untuk diidentifikasi secara fisik. Nah caranya bagaimana? Triknya simple. Jika kita dengan anggota keluarga atau teman yang baik takut dipalsukan, kita buat password saja. Oh kalau kamu dengan mama, misalnya kamu mau nelfon mama, ada yang penting passwordnya apa gitu. Misalnya boneka Doraemon atau apa gitu. Sehingga ketika ditanya password, kalau ada penipu, mereka nggak tahu. Kira-kira itu sih salah satu caranya Kak Indi.
Oke, karena para penipu ini cukup licik ya Pak untuk mencari celah ya. Kalau begitu apa saja Pak Alphonse modus kejahatan cyber yang paling banyak ditemukan saat ini Pak? Saat ini bahkan penipunya sudah bisa menggiring korbannya untuk mendatangi dia. Itu yang cukup mengejutkan. Bagaimana cara mereka menggiring korbannya untuk menghubungi penipu? Mereka mengubah hasil search di Google. Jadi misalnya kita search sekarang customer service AirAsia atau customer service Lion Air, yang akan muncul itu bukan nomor dari customer service AirAsia tapi customer service dari penipu. Mereka pintar sekali, mereka mengakali sistem sedemikian rupa. Mereka pakai SEO, search engine optimization, lalu mereka pakai banyak akun, pura-pura bertanya jawab di forum-forum terkenal seperti Quora atau sejenisnya, di mana aku lagi mau hubungi AirAsia di mana nih? Dikasih nomor 0816 bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya penipu yang jawab, terus terima kasih ya gitu. Nah, ketika di search Google kan mengira wah ini eligible gitu kan, dan mereka juga pakai SEO sehingga ketika korbannya search mau refund AirAsia malah dapatnya nomor palsu. Di sana mereka kemudian ditipu. Kira-kira itu yang sekarang sedang marak dan masyarakat perlu sangat berhati-hati. Nah kalau begitu Pak, saran Anda agar masyarakat Indonesia ini tidak menjadi korban dari kejahatan cyber seperti ini? Masyarakat perlu menyadari bahwa apapun yang ada di ranah digital ini bisa dipalsukan. Itu yang menjadi baseline-nya. Jadi Anda jangan percaya apapun yang Anda lihat di layar digital Anda, karena itu mudah dipalsukan. Pertama. Yang kedua, kalau ada transaksi finansial, kalau misalnya terima duit, jadi terima aja. Ada yang nawarin, klik like and subscribe dapat uang nih rekening kamu, oke. Habis itu dia akan nawarin, nih ada paket 1 juta, 10 juta, kamu bayarnya cuma 500.000 dapat 1 juta, bayar 2,5 juta dapat 5 juta. Nah ketika kamu mau disuruh transfer, nanti dulu gitu aja. Pokoknya kalau uang masuk silakan masuk, kalau uang keluar nanti dulu. Itu kemungkinan besar penipu. Ketika Anda sudah transfer, Anda cari dia hilang, Anda diblokir. Nah, lakukan hal yang sama kepada mereka. Mereka udah transfer, oke, bye-bye, blokir dia. Itu yang harus kita lakukan supaya mereka kapok. Dan juga penegak hukum juga seperti dari Polda Medan ini yang kita apresiasi ya, geraknya sangat cepat. Dan OJK juga sudah ada memberikan sarananya, namanya iasc.ojk.go.id. Jadi kalau Anda menjadi korban penipuan, Anda bisa laporkan ke sana. Anda berikan data yang lengkap. Jadi bukti transfer, bukti apa, kalau bisa secepat mungkin, karena makin lama uang keburu ditransfer pergi gitu loh. Nah hal seperti itu yang mungkin bisa kita lakukan. Termasuk juga membuat password dengan orang terdekat begitu ya Pak Alphonse? Betul Kak. Baik. Jadi jangan percaya begitu saja dengan apa yang ditemui di dunia digital, kemudian membuat pagarnya sendiri dengan orang-orang terdekat. Terima kasih atas informasi dan juga sarannya Bapak Alphonse Tanujaya selaku pengamat keamanan cyber.